saya coba untuk mengabsen terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Mohon izin saya akan, absen terlebih dahulu. Di sini ada Kang Rangga. Halo, Assalamualaikum Kang Rangga, bisa mendengar suara saya? Waalaikum, Ustadz hadir. Baik, ini Kang Rangga ya. Kemudian berikutnya saya absen berikutnya ada di sini atas nama, Kang Gunadi. Halo, Assalamualaikum Kang Gunadi, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Bisa jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, berikutnya saya berpindah ke, Kang Rashid. Halo, Assalamualaikum Kang Rashid. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, Kang Rashid bisa mendengar suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, berikutnya saya berpindah ke Kang Zefa. Halo Kang Zefa, bisa mendengar suara saya? Halo, Ustadz. Bisa ya? Bisa. Baik, berikutnya, di sini saya berpindah kembali ke Kang Firly. Kang Firly, halo, Assalamualaikum Kang Firly, bisa mendengar suara saya? Hadir Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Kemudian berikutnya di sini ada Kang Salman. Kang Salman, halo, Assalamualaikum Kang Salman, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Bisa ya. Baik, berikutnya di sini ada, sebentar, ada cek dulu ya. Baik, ada Mas Yogi ya, di sini ada Mas Yogi. Halo Mas Yogi, Assalamualaikum, bisa mendengar suara saya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Bisa. Baik. Berikutnya di sini ada sebentar, ada Kang Dias di sini. Kang Dias, halo, Assalamualaikum Kang Dias, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Jelas, Ustaz. Jelas ya, baik, alhamdulillah. Berikutnya saya coba di sini ada yang sebentar, di sini ada nama baru. Ada atas nama, mohon maaf jika salah menyebutkan ya. Teman-teman, di sini ada nama baru atas nama Askar Kohalsum. Iya, iya Ustaz. Baik, mungkin ini baru bergabung malam hari ini ya? Iya, Afan Ustaz. Semalam ada kegiatan jadi tidak sempat hadir. Baik baik baik, mohon berkenan, silakan diperkenalkan terlebih dahulu, silakan. Perkenalkan nama dan tempat, domisili. Baik, syukron Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Kualsum, biasa dipanggil Askar Ustaz. Ya, Saya berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara Ustaz. Kendari, baik. Mohon izin saya panggilnya Mas Askar, Bang Askar atau gimana? Iya, terserah Ustaz. Boleh ya, Iya, Mas Askar aja ya? iya Ustaz. Baik baik. Terima kasih Mas Askar, mudah-mudahan, bisa terus berkomunikasi lancar ya, bisa bertemu untuk beberapa pertemuan ke depan. Baik, sebetulnya ini teman-teman ya, mungkin sedikit ini ya, memperkenalkan diri juga. Saya juga sebetulnya mah namanya Asep Kurniawan ya. Jika yang baru bergabung, saya nama Asep Kurniawan, teman-teman. Saya di pekerjaan sehari-hari saya sebagai guru Al-Qur'an ya, guru Al-Qur'an di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Bandung. Mungkin agak sedikit mirip ya dengan barusan Mas Askar ya, kalau ini Mas Askar, kalau saya di sekolah dipanggilnya dengan panggilan Askur ya, mungkin dikit ya, beda-beda dikit ya. Baik teman-teman semuanya, saya coba cek kembali ya di sini kehadirannya, barangkali takutnya ada yang kelewat. Sini. Sepertinya sudah terabsen semua ya teman-teman ya. Jika ada yang belum, mohon nanti konfirmasi atau memberikan notifikasi ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai kegiatan pada malam hari ini. Sudah hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 peserta yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa lancar meetingnya, kemudian juga tidak ada hambatan sampai akhir. Baik teman-teman semuanya, sambil mempersiapkan juga silakan teman-teman mempersiapkan Al-Qur'an masing-masing jika ada ya, jika tidak mungkin nanti kita akan coba kirimkan di layar saja gitu ya. Kalau ada tapi lebih baik pakai Quran sendiri ya.
Mungkin kita hari ini akan coba untuk mulai berlatih. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, sambil saya menyiapkan ya untuk materi pada malam hari ini. Teman-teman semuanya mohon maaf ya jika ketika share layar ini gambar sayanya nggak ada ya. Ini keterbatasan apa ya? Mungkin ini agak hilang ya gambarnya kalau pakai HP ya. Jadi tidak muncul videonya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu atau tidak mengurangi tampilan di layar teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan coba untuk prolog terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Kita sedang ada di program yang luar biasa ya. Ini program yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya karena kita mempelajari yang dipelajari oleh orang-orang soleh terdahulu, yaitu mempelajari Al-Qur'anul Karim. Adapun di sini saya coba sedikit sampaikan teman-teman semuanya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, artinya hadis ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis. Kemudian di hadis ini Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa tentang perumpamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Perumpamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama kata Rasulullah SAW bahwa mukmin yang rajin atau senang dengan membaca Al-Qur'an, seorang mukmin, orang beriman yang senang membaca Al-Qur'an itu Rasulullah SAW mengibaratkan seperti buah utrujah, al-utrujah. Nah, utrujah itu apa? Utrujah itu adalah buah yang memiliki wangi yang harum dan rasanya enak. Nah, ini buah utrujah, al-utrujah. Jadi seorang mukmin atau seorang muslim yang baik dan dia senang berinteraksi membaca Al-Qur'an, dia diumpamakan seperti buah utrujah, buah harum baunya, kemudian juga rasanya enak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya, termasuk mukmin yang senang membaca Al-Qur'an. Dan ini merupakan program ini mudah-mudahan menjadi salah satu saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berusaha untuk membuktikan cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim, yaitu dengan cara mempelajarinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perumpamaan yang kedua yaitu seorang mukmin yang dia enggak begitu senang ya, enggak rajin membaca Al-Qur'an ya, tidak terlalu senang membaca Al-Qur'an, ya kadang-kadang aja. Itu Rasulullah SAW mengibaratkannya seperti buah at-tamrah ya, tamar atau buah kurma ya, kalau buah kurma. Jadi kalau kurma kan tidak terlalu wangi ya, tidak ada baunya malah. Tapi rasanya enak, manis. Nah, itu seperti perumpamaan seorang mukmin yang tidak rajin membaca Al-Qur'an. Nah, mungkin banyak ya yang seperti ini, tapi diusahakan kita sebagai seorang mukmin ditingkatkan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an dengan salah satunya yaitu tentang kita mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Kemudian berikutnya ada orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu disebut dengan orang munafik yang dia rajin baca Qur'an, senang baca Qur'an, munafik. Ya, orang munafik yang senang baca Qur'an itu oleh Rasulullah SAW diibaratkan seperti buah roihanah. Jadi roihanah itu adalah sebuah baunya wangi, tapi rasanya pahit. Roihanah itu baunya wangi, tapi rasanya pahit. Nah, ini perumpamaan orang munafik yang suka baca Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu Rasulullah SAW mengibaratkan orang munafik yang tidak rajin baca Quran. Sudah dia munafik, kemudian juga dia tidak rajin membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengibaratkannya seperti buah al-hanzalah. Jadi buah al-hanzalah itu adalah baunya tidak ada ya, rasanya juga pahit. Itu perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran. Nah, dari hadis ini teman-teman semuanya
idealnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yaitu ada di buah al-utrujah, yaitu buah yang baunya wangi, kemudian rasanya juga enak, seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori itu ya, termasuk ke dalam kategori buah al-utrujah. Itu teman-teman semuanya untuk prolognya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, kita semuanya selalu diberikan semangat terus untuk membaca Al-Quran ya, mempelajarinya juga, dan terutama nanti lebih jauhnya mentadaburi dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Baik, berikutnya teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita ada satu materi yaitu kita akan memperdalam yang namanya makhrijul huruf. Jadi teman-teman ini mohon nanti ditangkap layarnya ya, silahkan untuk menyimpan jika teman-teman memerlukan nanti materi ini. Jadi nanti tinggal dibuka lagi saja di device teman-teman. Baik, untuk yang pertama ya di sini saya coba cek terlebih dahulu ya, takutnya ini tidak muncul tangkapan layarnya. Saya coba cek. Kang Rangga, halo Kang Rangga, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Pak Ustadz. Bisa ya. Kang Rangga, ini tampilan layarnya muncul makhrijul huruf. Ya, betul Pak Ustadz. Muncul ya, baik. Ya. Baik teman-teman, saya coba lanjutkan ya. Di sini saya coba melanjutkan untuk materi pada malam hari ini. Jadi kita akan berfokus kepada makhrijul huruf ya, penyempurnaan makhrijul huruf pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui teman-teman ya, bahwa makhrijul huruf itu yang paling umum itu terbagi kepada 5 bagian ya. 5 bagian besar ini. Sebentar saya coba untuk menggambarkan di slide yang lain. Nah, baik teman-teman semuanya, ini adalah gambaran makhrijul huruf. Jadi makhrijul huruf itu atau makhraj huruf itu adalah tempat huruf itu dikeluarkan. Jadi makhraj itu artinya adalah tempat keluar ya. Makhraj itu adalah tempat keluar. Jadi kalau kalimat makhrajul huruf artinya adalah tempat huruf itu dikeluarkan. Ya, secara umum itu ada 5 ya, teman-temannya di sini bisa dilihat ya, dia ada 5 ya, ada 5 bagian besar ya. Ada 5 bagian besar. Nanti 5 bagian besar ini ada pembagiannya lagi ya, tapi secara garis besar 5 saja. Yang pertama ya teman-teman, yang pertama itu adalah makhraj yang dinamakan dengan makhraj, kita mulai dari yang terbawah ya di sini ya teman-teman ya. Kita mulai dari bawah biar nanti ke gambar ke atas. Yang pertama adalah makhraj al-halqu atau al-halaku. Ya, ini yang pertama, al-halq itu apa? Yaitu tenggorokan. Jadi ini adalah makhraj yang keluar, huruf-hurufnya itu keluar dari tenggorokan di sini. Jadi di leher tenggorokan di sini. Huruf yang keluarnya adalah ini, gambar ini atau huruf ini disimpan paling bawah, ini berarti teman-teman, jadi dia itu keluarnya di paling bawah di sini. Yang pertama adalah huruf hamzah, yang kedua huruf ha, yang ketiga kemudian naik ke atas ya, di pertengahan tenggorokan itu ada huruf ain dan huruf ha. Naik lagi ke atas ke sini teman-teman ya, di dekat dengan pangkal lisan, berarti di sini dia ada di tenggorokan paling atas. Ini hurufnya ada 2, yaitu huruf kha dan huruf gha atau huruf ghin ya. Jadi saya ulangi, dari yang paling bawah di sini adalah huruf hamzah, kemudian huruf ha itu memiliki makhraj yang sama. Yang kedua ada huruf ain, huruf ha di tengah tenggorokan, kemudian huruf kha dan huruf gha atau huruf ghin itu di ujung tenggorokan atas. Seperti itu. Itu adalah huruf al-halaku. Nanti kita akan coba berlatih ya. Kemudian berikutnya yaitu naik ke sini ya teman-teman ya. Setelah itu kita naik ke huruf yang dinamakan dengan huruf al-jauf. Huruf jauf itu apa? Sebetulnya huruf jauf ini adalah merupakan huruf mad ya. Jadi huruf mad itu apa? Huruf mad itu adalah bunyi vokal pada bunyi fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti waw sukun. Artinya bunyi a, i, u itu merupakan bunyi huruf atau bunyi makhraj yang keluar dari jauf atau rongga mulut. Nah, jauf itu adalah rongga mulut. Yang saya ulangi,
Al-halaku ini adalah tenggorokan. Al-jauf ini adalah rongga mulut. Ya teman-teman ya. Ya, hurufnya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Yang dinamakan dengan huruf mad. Biasanya huruf madnya ini adalah huruf yang fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, sukun, domah diikuti waw sukun. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita coba sesuai dengan ini, teman-teman ya. Di sini ada yang dinamakan dengan khoisyum atau al-khoisyum. Al-khoisyum itu apa? Al-khoisyum itu adalah pangkal atau di sini ada yang dinamakan dengan dengung yang keluar dari hidung. Pangkal hidung di sini di atas. Jadi bunyi nun sukun dan nun tasdid dan mim tasdid ini adalah keluar dari al-khoisyum. Jadi dengungnya. Karena nanti ada huruf yang dinamakan dengan huruf huruf gunnah ya. Huruf gunnah itu termasuk ikhfa dan gunnah itu termasuk dari huruf al-khoisyum. Jadi hurufnya adalah huruf nun dan huruf mim tasdid. Dua-duanya huruf nun dan mim tasdid. Seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya kita berpindah ke sini ada yang dinamakan dengan huruf lisan ya. Huruf lisan ini banyak sekali hurufnya ya. Hurufnya banyak sekali. Yang pertama adalah huruf ro, nun. Jadi nun yang di sini adalah nun tanpa tasdid, teman-teman ya. Di sini kalau ini ada tasdidnya, kalau di sini nunnya tanpa tasdid. Karena mim juga ada juga di sini. Mim nanti dia ada di asyafatan yang tanpa tasdidnya. Kalau ini al-khoisyum itu adalah gunnahnya. Nun tasdid, mim tasdid, teman-teman. Di sini kita coba ada yang lisan. Lisan itu yang pertama ada dari yang ini aja dulu ya, dari yang atas ya. Ada huruf ro, huruf nun, kemudian ke bawah huruf to, huruf da, huruf ta. Maju lagi huruf lo, za, dan huruf sa. Ini ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas. Lo, za, sa. Kemudian ini ada huruf dod dan huruf lam. Ya, sepertinya ini agak berpisah ya sedikit ya. Dod dan huruf lam. Berikutnya ada huruf ya, sya, ja. Ini adalah di tengah-tengah lidah ya, di sini tengah. Lidah di tengah lidah. Kemudian adalah yang dinamakan dengan huruf qaf dan huruf kaf, teman-teman. Di sini di pangkal lisan. Jadi kalau diurut kalau dari sini dia adalah huruf qaf paling bawah berdekatan dengan huruf kha, huruf qaf. Naik sedikit huruf kaf. Naik ke sini di tengah-tengah lidah ada huruf ya, 3 huruf sya, ja. Kemudian naik lagi ke sini yaitu huruf lo, huruf ini dulu ya teman-teman, huruf to dulu, huruf to di sini ujung lidah dengan gigi ya, ujung lidah dengan gigi seri atas to, kemudian huruf da dan huruf ta. Naik lagi ke sini adalah yaitu dengan huruf ro, na di sini dan huruf la. Jadi dengan gusi atas, teman-teman semuanya. Ujung lidah dengan gusi atas. Seperti itu untuk yang lisannya. Nanti kita coba praktekkan. Kemudian berikutnya yang ketiga atau yang kelima yang terakhir itu adalah huruf syafatan, yaitu antara dua bibir. Huruf dua bibir, yaitu hurufnya adalah ba, ma, fa, dan huruf waw yang bukan huruf mad. Saya ulangi, huruf yang keluar dari dua bibir yaitu ada huruf ba, ma, fa, waw yang bukan huruf mad. Karena waw yang mad itu ada di makhraj al-jauf. Seperti itu teman-teman semuanya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman. Di sini sebetulnya kalau di materi yang lebih rinci ya teman-teman ya. Di materi yang lebih rinci ini ada pembagiannya. Jadi tenggorokan itu ini hamzah dan ha itu ada namanya ya. Yang dinamakan dengan aksal halqi. Kemudian di sini ada wastul halqi, kha dan gha itu ada adna al halqi. Kemudian berikutnya di sini juga sama ya teman-teman ya. Di sini juga ada qaf dan kaf itu ada namanya kalau di materi rincinya. Jadi nanti teman-teman jika ingin melihat lebih rinci huruf-huruf itu
nama-namanya, nanti bisa di searching kembali atau dicari kembali untuk nama-namanya seperti itu. Hari ini kita akan coba praktekkan bagaimana huruf itu dibunyikan. Sebelum saya berlanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan. Pak Ustadz, izin bertanya. Ya, baik silahkan. Itu tadi kan ada hamzah dan juga alif yang mad itu bedanya kayak gimana ya Pak Ustadz? Oh baik, yang ini ya, hamzah yang Ya, ini dengan alif betul. yang ini. Baik, Ya, kalau untuk hamzah yang ini, hamzah yang dinamakan dengan al-halqu, hamzah ini dia berharokat. Ya teman-teman ya, ini yang hamzah ini dia berharokat. Jadi artinya dia ada harokatnya, ada fathah, kasroh, domahnya. Sedangkan yang alif yang ini, yang 3 huruf ini malah bukan alifnya aja ya. Yang alif ini dia tidak berharokat teman-teman. Jadi dia bisa dikatakan huruf ini semuanya sukun. Seperti itu. Jadi misalnya huruf alifnya ini, kalau hamzah ini seperti ada, nanti kita akan coba ya. Seperti kalimat alhaakumut takasur. A-nya itu ada A. Alhaakumut takasur. Kalau yang ini seperti di kalimat, misalnya ada di kalimat, kalau yang di bacaan panjang misalnya, sona gitu ya, atau baba gitu ya. Nah itu bunyinya di tengahnya itu kan ada alif ya. Nanti kita akan coba perdalam atau gambarkan di kalimat di depannya teman-teman. Jadi yang membedakan yaitu kalau hamzah itu ada harokatnya, fathah, kasroh, domah. Kalau huruf mad ini dia tidak berharokat. Kalau gampangnya huruf yang mad itu adalah huruf mati katanya ya. Mungkin teman-teman pernah dengar itu ya. Huruf mati atau huruf yang disukunkan. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman untuk bedanya. Hamzah dengan alif pada huruf atau pada makhraj yang ini. Barangkali ada lagi teman-teman yang lain? Kalau tidak saya akan melanjutkan sedikit. Baik, kalau tidak saya coba ke sini ya teman-teman. Ini adalah cara untuk latihan ya, cara untuk latihan dari makhraj yang tadi teman-teman. Cara latihan untuk makhraj yang tadi. Mungkin ini kalau apa ya? Saya akan coba bacakan ya teman-teman. Saya akan coba bacakan. Nanti akan ada rekamannya ya, record dari meeting ini teman-teman nanti bisa lihat lagi di sana ya. Bisa lihat lagi di sana kalau misalnya ini tertinggal. Tapi sebetulnya ini juga kalau di para konten kreator lainnya juga di YouTube juga banyak ya yang sudah mempraktikkan ini. Kita coba di sini ya teman-teman ya. Saya akan coba membacakan dari hamzah sampai huruf yang terakhir nanti huruf ya. Teman-teman silakan diperhatikan, di sini ada warna-warna juga ya, kalau mau diperbesar juga nanti silakan boleh. Saya akan coba bacakan setiap hurufnya, nanti teman-teman boleh menirukan, teman-teman boleh mengikuti ya, teman-teman boleh mengikuti di rumah bagaimana huruf ini dibunyikan. Nanti seorang-seorang kita akan coba mengecek ya bacaan ini, meskipun tidak semuanya, karena kalau semua ini 28 huruf, kali berapa orang ini akan lama sekali ya. Kita akan coba secara acak nanti huruf ini dibacakan. Baik, teman-teman saya coba akan bacakan ya dari awal sampai akhir untuk huruf-huruf hijaiyah ini dibacakan. Ini adalah latihannya. Silakan disimak. Nah ini yang dinamakan, oh ya barusan ya yang pertanyaan barusan, ini yang dinamakan dengan hamzah ya teman-teman ya. Ini hamzah, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Ini hamzah dan yang di depannya yang tegak ini adalah alif. Nah, kalau hamzah itu ada harokatnya, kalau alif itu tidak ada harokatnya dia. Sama seperti ini. Waw ini tidak ada harokatnya. Seperti itu. Atau waw sukun namanya. Ini namanya alif sukun. Balik saya mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Huruf Ba. Babi, Bu, Bab. Bubang, Bani, Babna, Minal, Mubani, Mabibam, Bani, Ba. Huruf Ta. Tati, Tubat. Tutan, Tani, Tatna, Minal, Mutni, Matitan, Tanita. Huruf Sa. Tasi, Subas.
susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Huruf jim. Jaji jubaj jujan jani jajana minal mujni majijan janija. Huruf ha. Hahi hubah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Khahi khubah khukhan khani khafna minal mukhni makhikhan khanikha. Berikutnya, sebentar. Huruf dal. Dadi dubad. Dudan dani dadana minal mudani madidan danida. Huruf zal. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Huruf ra. Rari rubar rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Huruf zai. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Huruf sin. Sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Huruf shin. Shashi shubash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Huruf sad. Sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Berikutnya huruf dad. Dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Huruf ta. Tati tubata tutan tani tatana minal mutani matitan tanita. Huruf za. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Huruf ain. A'i uba' an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Huruf zin. Ghazi ghubag ghugan ghani ghazna minal mughni mazighan ghanigha. Huruf fa. Fa fi fu baf fufan fani fafna minal mufni mafifan fanifa. Huruf qaf. Qaqi qubaqa quqan qani qaqana minal muqani maqiqan qaniqa. Huruf kaf. Kaki kubak kukan kani kakna minal mukni makikan kanika. Berikutnya huruf lam.
lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalalila. Huruf mim. Mamimubam mumam manimamna minal mumni mamimam manima. Huruf nun. Naninuban nunan maninan minal munni maninan nanina. Huruf waw. Wawi wubau wuwaw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Huruf ha. Ha hi hu bang huhan hani hahna minal muhni mahi han haniha. Huruf ya. Ya yi yu bai yu yai yani yaina minal muini mayi yai yaniya. Baik, seperti itu teman-teman untuk cara pembacaan di makhorijul huruf atau latihan makhorijul huruf dari mulai huruf hamzah, huruf alif sampai dengan huruf ya yang terakhir. Seperti itu teman-teman semuanya. Sebelum saya melanjutkan ke berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan dari tadi materi yang saya contohkan, misalnya dari huruf pertama sampai dengan huruf yang terakhir. Baik teman-teman, mohon izin sebentar ya, saya akan coba untuk mengecek dulu kehadiran, barangkali ada yang baru hadir ya. Saya coba cek terlebih dulu, mohon izin teman-teman ya. Baik, jika ada yang baru hadir dan belum saya absen, mohon konfirmasi ya teman-teman ya, diinfokan. Dan Salman sudah ada. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk materi yang barusan? Kalau tidak, kita akan coba berlatih ya. Kita akan langsung berlatih pada malam hari ini. Di sini saya sudah coba recap dulu ya. Teman-teman silahkan disiapkan untuk latihannya ya. Yang ini saya coba untuk kita akan coba latihan yang tadi ya. Kita akan secara acak untuk melafalkan latihan yang tadi saya sampaikan. Baik. Teman-teman saya mohon izin, di sini saya mohon izin yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini atas nama, nanti kita kebagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita kebagian satu peserta itu 3 huruf ya. Satu peserta 3 huruf. Baik, dimulai dari sebelum kita nanti ke Al-Quran, kita akan coba cek yang ini dulu ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa dilihat ya tulisannya dengan jelasnya. Kita atau mohon izin saya akan ke Kang Rangga terlebih dahulu. Kang Rangga bisa mendengar suara saya? Nah, bisa, Pak Ustadz. Bisa ya. Baik Kang Rangga, kita mulai ya. Kang Rangga ke bagian huruf hamzah sampai dengan huruf ta. Ini ada warna-warnanya, kelihatan nggak Kang Rangga? Kelihatan. Kelihatan ya, ini sebetulnya ada kode-kode ya. Kalau warna-warna itu sebetulnya ada maknanya. Tapi kalaupun di skip warnanya nggak jadi masalah. Saya akan berfokus ke pengucapannya aja. Jadi yang ini dibacanya seperti apa dan seterusnya. Kalau yang harus disempurnakan nanti kita akan langsung sempurnakan ya teman-teman ya. Baik, silakan Kang Rangga, kalau sudah siap boleh dimulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A I U ba u an ani a na minal mu'mi ma i an ani a. Oke, lanjut. Babi bu bab bu bam bani bab na minal mubni ma bi bam bani ba. Oke, satu lagi.
Tati tubat tutan tanitat naminal mut nimati tan tanita. Oke, kita review langsung ya, teman-teman ya. Kita coba review, takutnya saya juga kelupaannya kalau dilamain ya. Baik, Baik, ini bacaannya sudah cukup oke ya, Kang Rangga di makhorijul huruf hamzah, ba, dan ta ini mungkin berlaku untuk teman-teman semua ya. Jadi berlaku untuk teman-teman semuanya, bukan untuk Kang Rangga saja. Jadi mungkin diwakili saja ya, karena kalau langsung semuanya kan repot. Yang pertama yaitu huruf hamzah ini ya teman-teman ya, huruf hamzah yang ini usahakan, dia akan agak sedikit sulit ketika dia disukunkan ya. Itu jadi teman-teman harus coba untuk berusaha untuk membedakan ya. Dibedakan bunyinya itu jangan sampai mirip dengan huruf ain. Ya, jadi huruf hamzah ini meskipun sama-sama keluar dari tenggorokan atau dari al-halqu, tapi ini lebih bawah ya, di bawah ini. Pangkal tenggorokan di bawah. Jadi, ada yang bilang ini dekat sama dengan H itu ada katanya huruf dada, sebetulnya bukan huruf dada ya. Jadi ini pangkal tenggorokan di bawah. Jadi bacanya A, jelas aja. A, I, U, ba. Nah ini ba-nya juga ini menghentak, berhentinya berhentinya menghentak. Ba, A, I, U, ba, karena disukunkan. Kemudian di sini juga sama nih. Ani, a, na, hati-hati jangan sampai ani, a, na, hati-hati. Kemudian di sini juga ini yang paling paling, agak sulit, minal mu'ni hurufnya huruf hamzah ya. Minal mu'ni, hati-hati jadi minal mu'ni. Nah, kalau menjadi minal mu'ni itu jadi huruf ain, seolah-olah jadi huruf ain. Itu ya teman-teman ya, Kang Rangga dan teman-teman. Jadi, huruf hamzah ini tolong nanti lebih perhatikan ketika dia sukun ya, apalagi sukun seperti ini. Jadi dia seolah-olah menjadi huruf, ain, itu hati-hati, tetap dia konsisten di hamzah. A, I, U sampai minal mu'ni, ma, I, an, ani, a ya, sampai ujung, a semua. Kemudian yang berikutnya yaitu, ini di huruf ta ya. Kalau huruf ba ini sepertinya oke ya, huruf ba ini enggak terlalu kesulitan. Kalau huruf ta ini sepertinya agak sedikit kesulitan di ta sukun ya, Kang Rangga ya. Ta sukunnya huruf ta itu, coba disimak mudah-mudahan sih, bisa benar-benar real ya kedengaran ke sana ya. Saya coba bacakan yang ini. Tatitu bat, bat, ta, tanitat, tanitatna minal mutni. Gitu ya. Jadi huruf ta-nya, huruf ta sukunnya ini ada yang dinamakan dengan, udara menghembus sedikit. Tati tubat, tutan, tutan, tanitatna, tanitatna. Oke, Kang Rangga bisa apa, bisa disimak yang barusan? Ya, siap Pak Ustadz udah. Baik, Anda mohon diulang dari yang ini, yang ta aja. Kalau yang hamzah, kita, lewat dulu. Yang ini yang ta dulu. Ini sepertinya harus dimantepin yang huruf ta-nya. Kalau yang huruf hamzah ini enggak terlalu, berat. Yang ini dulu, ta. Silahkan dibaca lagi. mangga Pak Ustadz. Tati tubat tutang tanitat naminal mut nimati tang tanita. Oke. Nah, itu udah lebih oke ya, itu sudah lebih oke dibanding dengan yang pertama tadi. Meskipun memang ini kayaknya masih, apa ya, masih kaku ya, Kang Rangga ya, masih kaku. Jadi, karena ini hurufnya memang huruf ta semua, jadi kalau huruf ta semua, itu kita agak sedikit belibet ya, kalau huruf ta semua, karena kita nggak terbiasa dengan huruf yang berdempetan seperti ini. Tapi ini memang latihannya seperti itu, supaya kita ketika baca Quran itu memang sudah, apa ya, terlatih dengan huruf-huruf yang seperti ini ya, berdekatan. Seperti itu, jadi nanti yang salah satunya lagi ya Kang Rangga ini lebih dilembutkan lagi, tatitu, lebih lebih lembut, tatitubat. Jadi tidak titu, ya, jadi tidak tidak lebih tidak apa ya, tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu kasar ya. Jadi ini lebih dilembutkan lagi, tatitubat, bat, seperti itu. Baik. Kak Rangga terima kasih, saya berpindah berikutnya ya, saya berpindah terlebih dahulu mohon izin ke Mas Yogi. Mas Yogi bisa mendengar suara saya? Halo Mas Yogi, bisa mendengar suara saya?
Baik, kita berpindah terlebih dahulu, saya mau izin ke Kang Gunadi. Halo Kang Gunadi, bisa mendengar suara saya? Bisa, Ustaz. Baik, Kang Gunadi, kebagian dari huruf sa sampai huruf h ya. Dari huruf sa sampai huruf h yang ini. Tulisannya kelihatan jelas nggak, Kang Gunadi? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan Ya, ya? jelas. Baik, silakan Ya. dimulai kalau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi subas susang sani sasna minal muslimasi sang sanisa Oke, bagus. Teruskan. zaji jubaj jujan jani jazna minal muhni mazizan janiza Teruskan. ahihubah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Oke, terima kasih. Kang Gunadi ini bacanya oke ya, ini cukup rapih ya, cukup rapih. Baik teman-teman, ini saya poles-poles aja. Sebetulnya ini udah mulai semuanya juga sudah oke ya. Saya coba poles-poles sedikit ya, sebagaimana suara yang masuk ke sini ya. Teman-teman ini khususnya Kang Gunadi ini berlaku untuk semua ya. Huruf sa-nya ini sudah oke ya. Huruf sa ini sudah oke. Sa, si, su, bas itu sudah oke. Ini saya nggak akan bahas huruf sa-nya. Yang berikutnya yaitu huruf ja. Nah, ini mungkin yang akan kita apa ya perdalam di sini nanti mungkin huruf ja yang ini ya, Kang Gunadi ya. Huruf ja Ya. ini teman-teman semua, huruf ja ini adalah beda dengan huruf j dalam bahasa Indonesia ya. Kalau huruf j itu masih ada z-nya itu, masih ada suara berhembusnya. Nah, huruf jim, huruf ja dalam bahasa Arab itu adalah salah satu huruf jahar yang tidak ada z-nya, tidak ada suara mengalirnya, tidak ada desisnya. Jadi gimana dia bulat suaranya? Jaji ju baje. Baje. Jadi tidak dibaca jaji ju baje. Nah, tidak begitu. Tidak z-nya gitu. Kedengaran beda nggak? Saya baca yang pertama nih, Kang Gunadi ya. Ini Ya, yang ya, beda. yang bulatnya nih, saya baca yang bulatnya. Jaji jubaje. Itu yang pertama. Yang kedua dengan desis dengan ada angin berhembus. Jaji jubaje. Kedengaran berbeda nggak, Kang Gunadi? Ya, ya, kedengaran Ustaz beda. Ya agak beda ya. Baik, nah yang Iya. seharusnya yang bagaimana? Seharusnya dibulatkan ya. Jadi tidak ada desis yang keluar ketika huruf jim ini dibacakan. Jadi dibaca jaji jubaje. Ini tengah lidah ya, Kang Gunadi ya, ini tengah lidah dengan langit-langit atas. Jujan Ya. jani jajena. Nah, jani jajena minal mujani majijan janija. Jadi tidak majijan janija. Nah, enggak kayak gitu. Baik, Kang Gunadi bisa dibedakan nggak yang tadi dengan yang Ya. lebih bulat itu? Baik, Ya. kalau bisa dibedakan silahkan dicek lagi ya, Kang Gunadi. Ya. Mohon izin dibacakan lagi huruf jim yang ini. Zaji jubaj jujan jani jazna mina muzni majijan janija. Oke, coba yang ini dulu ya. Jaji jubaje, segitu aja coba. Jaji. Jadi jubaj Oke, diulangi ya. Jaji jubaje, coba. jaji jubaj Sekali lagi ya. Jaji jubaje. jaji jubaj. Oke, baik teman-teman, ini PR ya, PR untuk Kang Gunadi dan semuanya ya, karena huruf jim ini ini ada merupakan huruf yang cukup sulit ya. Kalau menurut saya di setiap kali pembelajaran Al-Quran, Tasin, huruf jim ini menjadi salah satu PR yang memang harus disempurnakan ya teman-teman ya. Nanti Kang Gunadi ini ditandai ya, Kang Gunadi ya, Ya. huruf jim Ya, ini siap. harus dimantapkan lagi. Baik Kang Gunadi, saya berpindah terlebih dahulu ke Ya. pembaca berikutnya ya. Sebentar, di sini ada Kang Salman. Kang Salman, halo, bisa mendengar suara saya? Halo, Kang Ustaz. Salman. Bisa mendengar suara saya, Kang Salman? Bisa.
Baik, Sip. Kang Salman di sini kebagian huruf dal, dan huruf ro. 3 huruf yang ini. Saya perbesar dulu sebentar. Baik, tulisannya terlihat, Kang Salman? Halo, Kang Salman, tulisannya terlihat jelas tidak? Jelas, jelas. Baik, Kang Salman kalau sudah siap boleh dimulai, silahkan. Sip. Dadi dobad dani dadana minal mudeni madidan danidan Oke, dilanjutkan. la zati zubad Mhm. zuzan zani zadna minal muzni mazizan zanizat Oke, terakhir huruf ro. robar rurar roni rorna minal murni mariran roniran. Oke, mantap. Baik, Kang Salman suara saya kedengaran jelas tidak? Jelas. Jelas ya? Baik. Ya. Baik, saya cuma review ya Kang Salman ya, ini dari huruf dal dan huruf ro, ini bacanya oke ya, ini nggak terlalu sulit ya, sebetulnya 3 huruf ini tidak terlalu sulit karena ini, relatif kita sering menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin ini ya, teman-teman, Yang sebetulnya huruf dal yang ini ya, saya coba review sedikit ya, Kang Salman dan untuk semuanya. Huruf dal ini saya kan orang Sunda ya, me orang Sunda itu biasanya huruf da-nya ini agak dalam ya, agak dalam. Jadi, huruf da-nya itu misalnya mohon maaf ya, ini seperti kalimat misalnya, eee, dagang, da-nya itu, dalam ya, dadang, nah dalam. Dadang gitu ya, itu dalam. Padahal sebetulnya huruf da ini adalah teman-teman keluar dari ujung lidah ya, ujung lidah enggak dengan, dengan pangkal gigi seri atas. Da da atau lebih tepatnya maju sedikit seperti ke gigi seri yang 2 di atas, ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Da. Jadi lebih ringan sebetulnya. Dadidubad. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi tidak dalam. ya. Dadidubad itu dalam. Itu ujung lidah dengan, langit-langit. Kang Salman bisa ngebedain nggak bacanya ini? Saya bacakan 2 versinya. Yang pertama saya seperti ini, dadidubad, itu yang pertama. Yang kedua, dadidubad. Kang Salman bisa membedakan nggak, ada sedikit perbedaan tidak antara kedua bacaan itu? Ada. Ada ya. Jadi Hmm. kalau yang pertama itu dalam ya, yang pertama itu dalam, dadidubad, dalam banget. Nah, yang kedua itu ujung lidah dengan dinding gigi seri atas ya, Hmm. dinding gigi seri atas. Jadi dadidubad, kayak gitu. Coba Kang Salman, mohon dibaca yang ini ya. Kalau huruf dal yang ini, yang huruf dan huruf ro ini udah oke ya. Kita coba yang ini, yang yang ini. Coba dibaca sampai ujung. La za Da. da Dadidu. dadidu Teruskan. dadidubad Mhm. du du dani dadana minal mudani madidan danidan. Oke, nah kayak gitu ya, teman-teman seperti itu cara membacanya. Jadi huruf da-nya itu tidak dalam, tapi dia agak-agak, di ujung ya, di ujung huruf da-nya, sesuai dengan makhrajnya. Ujung lidah dengan, dinding gigi seri atas. Da, Hurufnya ada da, 3 kan ya, da. huruf ro, huruf dal, dan huruf ta, yaitu hurufnya sama keluar dari situ. Baik, Kang Salman saya mohon izin berpindah berikutnya ya ke Kang Firly. Kang Firly bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak Ustadz. Bisa ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu 3 huruf berikutnya. Huruf zai, huruf sin, dan huruf shin. Baik, Kang Firly jika sudah siap silakan boleh dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Zazi zubaz zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Mm-mm. Sasi subas susang sani sasna minal musni masisang sanisa. Oke. Syashi shubash shushang shani shashna minal mushni mashishang shanisha. Oke, ini oke banget ya, Kang Firly oke banget. Jadi ini nggak perlu saya koreksi ya, yang ini udah sesuai ya, ini udah bagus banget. Tapi ini nanggung ya, Kang Firly ya, ini nanggung. Ini ada satu huruf lagi yang muncul di bawahnya yang nggak ada pasangannya. Mohon izin Kang Firly sekalian aja ya, huruf sodnya yang ini diselesaikan sampai ujung, silakan. Boleh Pak tadi. Qasi subas susang sani sasna minal musni masisang sanisa. Oke, terima kasih Kang Firly ya. Ini bahasanya oke ya, ini sudah terdengar cukup cukup baik ya. Baik, mungkin ini saya reviewnya sedikit aja yang huruf yang terakhir yang paling bawah ya. Ini teman-teman semuanya ini berlaku untuk semuanya. Jadi huruf shad itu adalah huruf yang tebal ya. Huruf yang tebal, jadi dia mirip dengan huruf sin yang ini ya, huruf sin yang ini. Cuman dia bunyinya lebih condong ke arah O gitu ya. Cuman dari segi makro juga dia sama hurufnya, huruf huruf ini sama makronya dengan huruf, sin. Ada 3 huruf ya, ada huruf shad, ini huruf sin, dan huruf zai itu 2 huruf yang sama, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang bawah, sa, yang seperti itu ya, di bawah ini. Kalau yang tadi itu di atas, kalau ini di bawah. Jadi inilah harusnya lebih tebal teman-teman ya, yang bedain antara huruf sa dengan huruf shad itu adalah huruf shad itu lebih tebal. Sosi subas. Nah, tebal ya. Sosi subas. Dia mau fathah, mau kasroh, mau domah, sukun, dia tetap tebal. Sosi subas. Nah, tetap tebal seperti itu. Baik, untuk bacaannya barusan Kang Firly udah baca cukup oke ya. Meskipun memang mungkin karena keterbatasan apa ya, kondisinya memang kita online seperti ini mungkin tidak optimal masuk ke suara ke sini ya. Jadi mungkin suara saya juga mungkin kebelokin ya, mungkin aja ya. Jadi mungkin tidak seperti yang seaslinya, tapi mudah-mudahan sih, maksimal ya, mudah-mudahan bisa sampai ke teman-teman suara ini dengan suara yang gak jauh berbeda dengan aslinya. Baik, teman-teman terima kasih saya ucapkan kepada Kang Firly. Baik, berikutnya saya berpindah, mohon izin ke Kang Dias. Kang Dias bisa mendengar suara saya? Baik Ustaz, terdengar. Bisa ya? Baik, Kang Dias, kebagian di sini huruf dod, huruf to, dan huruf to, 3 huruf ya. Baik, saya perbesar sedikit. Nah, silahkan Kang Dias, dimulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. ضاد Mhm. ضاد ضدنا من المضن مضيضا ضنيضا. Oke. Sebentar Ustaz. لطيط بط طوطا طنطتن من المطن مطيطا طنيطا. Oke, teruskan. ظاظي ظوبظ ظن ظن من المظن مضيضا ظنيضا. Oke, terima kasih, Kang Dias. Ini hurufnya semuanya huruf, kebagiannya pas banget ya, huruf berat semua ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah huruf-huruf, berat semua yang dibacakan oleh Kang Dias ya. Ini hurufnya huruf, berat semua. Baik, saya review sedikit ya teman-teman, ini berlaku untuk semua. Sekali lagi ini berlaku untuk semuanya, jadi silakan nanti disesuaikan.
Jadi yang barusan ini huruf dhad ini sudah dibaca sebetulnya udah cukup oke ya, ini udah bagus banget huruf dhadnya. Cuman di sini mungkin agak sedikit kesulitan dia ketika huruf dhadnya ini disukunkan ya, teman-teman ya, sukun. Ya, jadi saya infokan sedikit bahwa huruf dhad ini adalah salah satu huruf yang bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi nggak boleh mantul ketika dia sukun. Jadi harus tetap dibaca, tak mantul, ditekan aja. Ditekan memanjang. Dad. Nah, ditekan memanjang. Dad. Ini full ya, ini pinggir lidah ya, pinggir lidah dengan gigi geraham atas. Dad. Nah, ini seperti itu. Dad. Jangan sampai dad. Nah, itu hati-hati, itu jadi qalqalah. Dudan dani dodna. Jadi ini tetap dia tidak mantul. Kalau mantul menjadi dani dodana. Nah, hati-hati. Minal mudani. Hati-hati. Seharusnya minal mudni. Memanjang aja, sukun memanjang. Kemudian untuk yang huruf to, nah ini huruf to ini dia mah qalqalah memang. To, ti, tu, ba, to. Nah, itu sudah oke. Jadi yang ini tidak akan dibahas. Nah, yang ini yang huruf dha yang ini sudah bagus ya. Jadi yang penting ini kalau bukan huruf qalqalah itu ada 5 ya teman-teman ya. Huruf qaf, to, ba, jim dan huruf dal. Jadi ini bukan salah satu huruf qalqalah. Jadi dia tetap aja dibaca dha, dhi, dhu, ba. Nah, kalau ini bald, ini bald hurufnya. Huruf yang dha yang ini teman-teman, huruf dha yang ini silahkan diperhatikan huruf dha yang ada titik ini semakhraj dengan huruf zal yang tadi. Huruf za atau huruf zal yang ada titiknya itu. Jadi maksudnya gimana? Huruf dha ini sebetulnya adalah upgrade ya, merupakan upgrade jadi peningkatan sifat dari huruf zal yang tadi. Yang asalnya za menjadi dha. Yang asalnya zi menjadi li, jadi tebal. Yang asalnya baz menjadi bal, jadi tebal kayak gitu. Baik, untuk yang ini saya minta untuk yang baris yang atas, Kang Dias, yang ini tolong dibacakan kembali. Hati-hati jangan sampai dia terpantul ketika dia sukun. Bal, harusnya bal ya. Coba diulangi lagi, Kang Dias. Baik, Ustaz, sebentar. Dad, Mm-mm. ضاني ضبن من المضن مريضا ضاني ضا. Nah, seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Itu sudah bagus banget. Tinggal konsisten nanti ketika masuk ke dalam ayat Al-Qur'an. Baik, terima kasih Kang Dias. Saya berpindah berikutnya mohon izin ke Kang Zefa. Kang Zefa masih bisa mendengar suara saya? Halo, Kang Zefa, bisa mendengar suara saya? Baik, saya berpindah terlebih dahulu ke Kang Rashid. Kang Rashid masih bersama meeting? Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Ustaz. Baik, Kang Rashid terlebih dahulu ya. Kang Rashid silakan ke bagian di huruf Ain, Rin, dan huruf Fa. Kalau sudah siap silakan dimulai dari sini. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'i'uba' Mm-mm. ani a'na minal mu'ni ani'a Oke. Ghaghiru baghuran ghanigharna minal mughni maghiran ghanigha Oke. Fafifu Mm-mm. fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Oke, cukup. Di sini udah oke banget ya. Ini Kang Rashid sudah cukup rapih ya membaca 3 huruf ini ya, teman-teman ya. Baik, saya review sedikit ya, Kang Rashid ya, teman-teman semuanya. Huruf yang saya akan review yaitu huruf Ain ya. Huruf Ain ini memang agak sedikit apa ya, mirip-mirip dengan huruf Hamzah ya, teman-teman ya. Jadi ini di awal tadi huruf Hamzah dan huruf Ain itu harus dibedakan ya. Kalau huruf Ain itu dia mengalir di sini ya. Ketika disukunkan itu dia tidak langsung menghentak,
tapi dia melandai. Kalau huruf hamzah itu dia menghentak berhentinya, kayak mendadak gitu. Jadi dibacanya gimana? Jadi dibacanya adalah kalau yang huruf ain ketika sukun dia akan dibaca ba. Nah, jadi kayak melandai. Ba. Jadi tidak ba. Nah, enggak ba. Nah, enggak gitu. Tapi dia melandai, kayak sedikit memanjang. Ba. ba. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini juga an ani a'na minal mu'ni ma'i ani Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak minal mu'ni ma'i ani Nah, enggak begitu. Jadi dia melandai dan lebih lebih halus, lebih lembut. Baik, di sini saya mohon diulangi lagi Kang Rashid untuk huruf ainnya. Ba. Nah, diulang. Baik, Ustaz. Ba Mhm. an ani a'na minal mu'ni ma'i ani Baik, sebentar yang ini. Ba. Coba diulang. ba Nah, sekali lagi oh ya. Sekali lagi. Ba. Coba. ba Nah, oke ya, segitu cukup. Baik. Ini jadi, titiknya adalah teman-teman huruf ain ini ketika disukunkan dia akan sedikit memanjang ya, melandai memanjang. Jadi tidak menghentak ya, tidak menghentak untuk huruf ain ini. Karena huruf ain ini, bukan termasuk huruf yang harus dibaca dengan bacaan yang menghentak seperti itu teman-teman ya. Itu untuk huruf ain dan huruf ain, gin, dan huruf fa. Untuk gin, fa ini udah oke banget, nggak usah kita review. Baik, yang terakhir mungkin sebelum kita coba cek dari awal lagi, di sini ada saya mohon izin berpindah dulu Kang Rashid ya, ke Mas Askar. Mas Askar masih bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Ustadz. Bisa ya. Baik, Mas Askar kebagian sekarang huruf Qaf dan huruf Kaf. Baik, jika sudah siap silakan boleh dimulai. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qaqiqubaq. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Mhm. Kaki kubak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Oke, cukup Mas Askar. Baik teman-teman, nah ini bacaannya udah oke banget ya, power-nya juga sudah mantap banget. Jadi ini sepertinya ini udah bacaannya sudah cukup sempurna ya teman-teman ya. Jadi saya tidak akan mereview. Jadi teman-teman untuk baca huruf qaf dan huruf kafnya ini sudah oke banget. Jadi nanti bisa menjadi, salah satu apa, eee rujukan ya teman-teman ya, rujukan qaf dan kaf itu seperti yang barusan dibacakan oleh Mas Askar. Baik, terima kasih Mas Askar. Di sini saya akan berpindah dulu, menyapa berikutnya yang belum tadi tersapa ini takutnya ini ya, kelewat, Mas Yogi. Mas Yogi masih bisa mendengar suara saya? Ustaz. Baik, Mas Yogi, eee, ini masih ada nggak ya? Sebentar, huruf masih ada ya? Mas Yogi kebagian ayat atau kebagian huruf berikutnya ya? Baik, Mas Yogi kebagian 3 huruf, lam, mim, dan huruf nun. Silakan jika sudah siap boleh dimulai. Lalilubal lulan lalinalna minal nimalilan lanila Oke, teruskan. mamimubam Mhm, muman manimamna minal mumni mamiman manima oke. naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina
Oke, cukup. Baik, teman-teman untuk ini juga hurufnya sudah mulai oke ya. Jadi saya hanya fokus ke hurufnya aja, ke huruf itu diucapkan. Untuk yang lainnya kita di-skip terlebih dahulu. Baik, ini bahasanya sudah cukup baik, sudah cukup oke. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada saya mohon izin pindah dulu ya, Mas Yogi ya, ke Kang Ya. Zefa. Kang Zefa bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa ya. Baik, Kang Zefa, di sini bagian huruf yang terakhir ya, huruf wawu, huruf H, dan huruf Ya. Jika sudah siap, Kang Zefa boleh mulai dari sini. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wawiwu wawiwu waw Mhm. waw wani wani waw naminalu nimawi waw waniwa Oke, teruskan. ha hahi hubah huha huha hani hani hanihan haniha naminaluh nimahi haniha Oke, teruskan. ya yubay yu yai yani yai namina lui ni mai yai yani ya. Oke, cukup. Ustaz agak terbata-bata. Baik, tidak apa-apa. Ini bahasanya sebenarnya hurufnya udah oke ya. Hurufnya huruf wawu, H, yang Ya ini sebenarnya udah oke ya. Udah untuk hurufnya udah bagus ya. Tinggal mungkin lebih dimunculkan lagi yang ini ya, Kang Zefa ya. Ini berlaku untuk semuanya ya teman-teman ya. Huruf H yang ini ya, huruf H yang ini. Ini karena ini hurufnya huruf yang dinamakan dengan aksar halki di bawah ya. Hurufnya sama dengan huruf hamzah, jadi di bawah ya. Jadi mirip kayak di dada gitu, tapi bukan di dada, tapi di tenggorokan paling bawah. Jadi A dan huruf H itu memiliki makhraj yang sama. Jadi mungkin nanti agak dikasih tenaga ya ini dan ini kalau di satu nafas ini kalau nafasnya kurang panjang ini kayaknya nggak akan kuat. Karena ini hembusannya besar ya. Ha hi hu bah gitu ya. Ha hi hu bah. Seperti itu teman-teman. Baik, sementara itu dulu ya, sementara untuk makhraj hurufnya saya cukupkan sampai sini. Teman-teman silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita berlatih di kalimat atau di ayat Al-Qur'an yang sudah saya siapkan, seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita berlatih ke surat, Az-Zalzalah. Ustaz izin bertanya. Baik, silakan. Gini Ustaz kan tadi dibahas makhrajul huruf. Nah, untuk ada nggak trik untuk mengingatkan bahwa misalnya huruf-huruf ba, ya atau yang lainnya itu dikeluarkan tepat gitu supaya kita itu tuh betul-betul ingat ketika mengeluarkan huruf bahwa ini keluar hurufnya di mana, ada nggak triknya supaya cepat ingat gitu? Baik teman-teman, untuk huruf yang supaya cepat ingat itu ya, sebetulnya mungkin di metode-metode yang lain mungkin ada nyanyiannya ya, mungkin ada nyanyian dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di ini mungkin, teman-teman kita coba nanti saya coba, kirimkan ya teman-teman ya. Jadi ada, metodenya itu mungkin nanti ada nama-nama khusus ya teman-teman ya. Jadi setiap makhraj itu ada nama-nama khususnya. Tapi karena ini mungkin kalau untuk dibahas satu-satu kan akan agak lama banget ya. Saya coba untuk, pecahan-pecahannya mungkin kita akan coba sampaikan di pertemuan berikutnya ya, untuk pecahan-pecahan nama-namanya. Tapi memang ada ya teman-teman ya, ada metode triknya. Misalnya seperti misalnya huruf-huruf halak ya, huruf halak itu kita akan ingat dengan hamzah ha gitu ya, cara menghafalnya hamzah ha, kemudian naik ke atas aha. Pertamanya aha di bawah, naik ke atas aha, naik lagi go dan itu ada namanya ya. Jadi ada nama-namanya. Yang paling bawah itu ada aksol lisan ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau untuk menghafalkan jadi nanti akan banyak sekali yang dihafalkan ya.
Dan kalau untuk menghafalkan ini mungkin teman-teman juga bisa nyicil ya, maksudnya nyicil tuh bisa mulai searching ya, teman-teman ya bisa searching dengan leluasa di internet ya, untuk zaman sekarang. Jadi teman-teman bisa dengan, gambar, dengan bentuknya juga ada ya, bentuk apa, huruf itu dikeluarkan seperti itu. Misalnya ada huruf yang mirip yang tadi misalnya, huruf da, huruf to, dan huruf ta ya, itu ya ujung lidah dengan dinding gigi seri atas ya teman-teman ya, ujung lidah dengan gigi seri atas, kalau istilah bahasa Arabnya juga ada juga istilahnya. Cara menghafalnya gimana? Huruf da, huruf, ta, dan huruf to itu jadi cara menghafalnya ada memang yaitu dinamakan dengan di, ta, to gitu ya. Ada huruf di, ta, to, huruf da, huruf ta, dan huruf to. Jadi seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi memang ada sebetulnya ya untuk trik menghafalkannya gitu. Jadi tapi mungkin tidak disampaikan di pertemuan ini karena mungkin waktunya juga tidak memungkinkan dan mungkin kalaupun disampaikan mungkin di pertemuan berikutnya saya coba sampaikan ya teman-teman, itu pun mungkin secara selintas ya karena setiap pertemuan ada target yang harus kita capai ya teman-teman ya. Setiap pertemuan ada target yang harus kita capai seperti itu. Seperti itu mungkin Kang. Nanti saya coba cicil untuk apa, lebih rincinya ya, di sela-sela ini kita coba untuk sampaikan seperti itu. Baik mungkin teman-teman yang lain silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita latihan di sini. Oh iya teman-teman semuanya ini layarnya masih terlihat untuk surat Az-Zalzalah? Masih Ustadz. Masih ya? Baik teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti kita akan coba di sini ya. Kita akan coba sampaikan materi yang nanti kita akan coba review lagi materi yang tadi sudah disampaikan, yang nanti kita akan aplikasikan di surat Az-Zalzalah ini. Teman-teman jika kesulitan melihat layarnya, teman-teman boleh melihat Al-Qur'an masing-masing di surat Az-Zalzalah. Ini sebentar saya cek dulu. Baik, ini sepertinya tidak jauh berbeda ya dengan Al-Qur'an yang, oh ini cetakan ini, sebentar, ini cetakan Timur Tengah ya teman-teman, ini mungkin cetakannya agak sedikit, tulisannya kalau yang teman-teman pakai mushaf Indonesia, itu mungkin agak sedikit berbeda dengan ini. Jadi kalau misalnya kurang nyaman dengan tampilan layar ini, jadi boleh melihat Al-Qur'an masing-masing. Baik, saya mohon izin teman-teman ya, kita akan coba terlebih dahulu ke Mas Askar terlebih dahulu ya, Mas Askar. Mohon izin, silakan dibaca surat Az-Zalzalah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, diawali dengan isti'adzah dan basmalah terlebih dahulu seperti biasa. Silahkan. Baik Ustadz. Terdengar suara saya Ustadz? Jelas, Afan. jelas, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Baik, ini Masya Allah ya, ini bacanya sudah cukup rapi sekali ya, ini bacanya sudah cukup rapi, sudah bagus banget ya bacanya. Teman-teman semua ini bisa menjadi salah satu patokan ya membaca Al-Qur'an khususnya di surat Az-Zalzalah ya teman-teman ya. Saya sedikit mereview saja ya teman-teman ya, mungkin ini
mungkin karena jarak juga ya, ini karena kondisinya juga mungkin suara yang masuk juga mungkin ya, tidak seaslinya, mungkin aslinya mungkin lebih oke lagi ya. Baik teman-teman, saya coba mereview sedikit ya. Jadi untuk, yang lainnya juga sama nanti ketika baca itu mudah-mudahan bisa, lebih dimaksimalkan lagi ya. Meskipun ini belum saya sampaikan materinya teman-teman ya, tapi ini karena ini bahasanya sudah cukup bagus, saya coba kasih, sedikit aja review ya. Ini ada yang dinamakan dengan kemarin itu, apa ya, kesalahan ringan dan kesalahan berat ya teman-teman ya. Kesalahan ringan itu salah satunya di antaranya adalah tidak konsisten ketika dia membaca yang namanya mad gitu ya. Mad itu panjang pendek, kemudian juga tidak konsisten ketika membaca, menahan bunyi dengung atau gunnah, dan lain-lain seperti itu. Dan ini mungkin ya, salah satunya adalah yang masuk ke sini kalau untuk mad ini udah oke banget, madnya udah oke banget. Nah mungkin ini yang perlu dikonsistenkan ya, ini perlu dikonsistenkan yaitu adalah bunyi gunnahnya ya teman-teman ya. Bunyi gunnahnya, mungkin meskipun tidak atau belum masuk ke pembahasan tetapi ini, mungkin layak untuk review karena untuk bacaan yang lainnya ini udah oke banget ya, ini udah oke banget. Yaitu seperti ini ya, Mas Askar ya, dan teman-teman yang lain, yaitu ketika, sangat terdengar jelas itu di sini banyak sekali yang dinamakan dengan mungkin teman-teman sudah, pernah dengar istilah ya, idgham bigunnah ya. Idgham bigunnah yaitu seperti ini, tanwin kemudian diikuti huruf ya, dan tanwin, seperti diikuti huruf, waw seperti itu. Jadi yang ini, yauma idzin, nah ini ditahannya sama lama dengan bacaan yang ini, faman ya'mal sama lama dengan bacaan yang ini juga, wa man ya'mal itu juga sama lama dan juga yang ini yang terakhir syarriyya. Nah, seperti itu. Sebetulnya ini di beberapa bacaan tadi sudah saya lihat ya, saya dengarkan ini di beberapa ayat yang barusan saya cek itu, sebetulnya yang ini udah bener ya, yang ini udah bener. Cuman di satu di sini kalau tidak salah ya, dengan yang di mana ya, dengan yang di sini, mungkin itu terkesan lebih lebih cepat ya. Faman ya'mal, nah itu lebih lebih cepat dibandingkan dengan yang, dzarratin syarran yarah, ya. Jadi terlihat atau terkesan lebih, tidak konsisten ya, terkesan tidak konsisten. Seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit lagi aja ya untuk Mas Askar ya. Jadi ini lebih dikonsistenkan, tahan dengungnya lebih lama sedikit untuk yang ini. Jadi intinya disamain aja semuanya. Lama dengungnya itu sama semua gitu. Seperti itu untuk Mas Askar ya teman-teman ya. Ini mungkin review ini mungkin seharusnya di level berikutnya ya karena ini bacaannya sudah oke banget. Mungkin ini karena mumpung kita ya ketemu sama Mas Askar ya. Karena kan mungkin takutnya ya kita kelewat-kelewat gitu ya. Jadi mumpung ketemu jadi saya sampaikan reviewnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Askar. Saya berpindah ya, mohon izin ke pembaca berikutnya Mas Askar ya. Saya izin ke Kang Rashid. Halo Kang Rashid, bisa mendengar suara saya? Bisa Ustaz. Baik, Kang Rashid silakan boleh dimulai dari isti'adzah, basmalah, kemudian surat Az-Zalzalah sampai akhir. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa Mhm, qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi mhm, anna rabbaka awha laha mhm, yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum mhm. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن Mhm. يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke. Baik, Kang Rashid ini bacaannya sudah rapih ya, ini sudah cukup rapih ya, bacaan dari ayat 1 sampai akhir ya. Baik, saya coba review sedikit ya, Kang Rashid ini, karena ini ayatnya di ujungnya huruf H, hampir huruf H semua ya, huruf H semua. Huruf H ini adalah huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu sama dengan huruf hamzah.
zilzalaha gitu ya. Kemudian, harus lebih berhati-hati ketika dia memang berdekatan ya dengan huruf H, sama-sama, ini huruf-huruf H, dekat kan ya, makhrajnya juga kan dekat. Nah ini, coba lebih dijelaskan lagi ya, maksudnya itu lebih dibedakan lagi, lebih terdengar jelas, ini lebih dimaksimalkan huruf H-nya dan huruf H-nya di sini, karena ini berdekatan. Bi anna rabbaka awha laha. Nah, jadi huruf H, 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 H. Jadi agak berbeda gitu ya, agak lebih dikuatkan lagi untuk huruf H-nya yang ini. Rabbaka awha laha. Oke, yang lainnya sudah oke. Baik, seperti itu Kang Rashid ya untuk, bacaan surat Az-Zalzalahnya. Baik, saya mohon izin berpindah terlebih dahulu ke Kang Zefa. Kang Zefa masih bisa mendengar suara saya? Masih Ustaz. Baik, Kang Zefa silakan dibacakan surat Az-Zalzalah dimulai dari isti'adzah dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Mhm. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Baik. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Kang Zefa ya. Ini bacanya sudah oke ya. Sebetulnya sudah oke. Surat Az-Zalzalah dan ini sebenarnya sudah merupakan surat yang apa ya mungkin sering juga kita baca ya. Tapi mungkin aura ketika baca Al-Qur'an bareng-bareng seperti ini mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Untuk surat Az-Zalzalah ini yang dibacakan barusan oleh Kang Zefa, saya sedikit mereview saja ya. Ini mungkin yang nanti bisa dinaikkan lagi levelnya, yaitu bunyi karena kita fokus ke makhraj ya. Sekarang kita fokus ke makhrajul huruf, teman-teman. Jadi di sini huruf kha-nya ya, Kang Zefa, jadi saya mungkin tidak mereview semua huruf ya, nggak akan selesai sebentar ya. Jadi huruf kha-nya lebih dimunculkan ya, sifat huruf kha-nya ya, Kang Zefa ya. Huruf kha-nya lebih dimunculkan, Baik, Pak. kemudian, terutama kha-nya ini adalah huruf kha baik itu dia huruf kha sukun maupun dia huruf kha yang, berharokat ya, seperti khairai, ya roh yang ini, dengan huruf wa'akh ini diusahakan mirip dan, diusahakan sama ya, konsisten hurufnya. Misalnya wa'akh akhbaraha dzarratin kha. Nah, huruf kha-nya ini, lebih dimunculkan kembali nanti untuk pembacaan huruf kha-nya lebih dimaksimalkan. Seperti itu Kang Zefa ya, review Ya, dari baik, saya Pak. salahnya. Untuk yang lainnya udah Ya, oke. Baik, terima kasih, berikutnya Pak. mohon izin saya berpindah Kang Zefa kita ke Kang Dias terlebih dahulu. Kang Dias masih bisa mendengar suara saya? Ya Ustaz, masih bisa. Masih ya? Baik Kang Dias silakan kalau sudah siap boleh dimulai dari isti'adzah dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Baik, terima kasih, Kang Dias ya, ini bacanya sudah oke banget ya. Untuk bacaan sudah cukup rapi, sudah cukup bagus ya teman-teman ya, ini bisa tadi disimak. Sedikit saja reviewnya ya, untuk kalau dari saya ini, huruf-huruf yang ini ya, huruf-huruf H di ujung ini sudah oke dibaca ya teman-teman ya. Mungkin, nanti yang huruf kho ini juga sama ya, huruf kho ini, apa ya, lebih dimunculkan ya teman-teman ya, huruf kho ini. Wa akhrajatil itu di kho yang ini muncul ya, tapi ketika dia di kho berikutnya, terkesan sifatnya menurun ya, sifatnya itu menurun untuk huruf kho-nya. Jadi nanti dikonsistenkan dari kho yang satu dengan kho yang lain itu. Kemudian yang kedua ini sama juga untuk, Kang Dias dan kawan-kawan semuanya, huruf shad-nya teman-teman ya, huruf shad tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan, huruf shad ini meskipun dia sukun, dia akan tetap, tebal ya, dia akan tetap tebal. Yauma idin tebal ya. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw dan seterusnya. Baik, sementara kalau dari saya itu ya, teman-teman ya, ini bacanya sudah oke ya, sudah cukup bagus. Untuk huruf-hurufnya paling yang tadi dimunculkan ya teman-teman ya, huruf kho-nya, kemudian juga huruf shad-nya, huruf shad dimunculkan seperti itu. Baik, terima kasih Kang Dias. Saya berpindah ya berikutnya ke Kang Firly terlebih dahulu. Kang Firly masih bisa mendengar suara saya? Bisa Pak Ustadz hadir. Baik, Kang Firly silakan dimulai dari isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Oke, ini Kang Firly ya, ini bahasanya sudah cukup tenang ya, cukup cukup rapih teman-teman ya. Seperti itu, jadi untuk surat Az-Zalzala ini sepertinya tidak terlalu banyak kesulitan ya, tidak terlalu banyak kesulitan yang berarti. Untuk reviewnya sepertinya teman-teman bisa menyimak review yang sudah ya, itu mungkin kalau yang ininya saya coba untuk mencari review yang berbeda supaya nanti saling melengkapi ya teman-teman ya, supaya saling melengkapi antara satu pembaca dengan pembaca yang lainnya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya coba untuk lebih mengorek di huruf ro ya teman-teman ya. Huruf ro itu adalah huruf yang dia bergetar ya, takrir. Huruf ro itu ada 3 huruf ya, huruf ro, huruf nun dan huruf lam. Itu makhrajnya sama. Huruf ro, huruf nun dan huruf lam, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ro, na, la. Jadi kalau ini tadi ditanyain gimana cara menghafalkannya, huruf itu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya, huruf ro, nun dan lam ini gampang ya teman-teman ya. Jadi disingkat aja menjadi ronal ya. Disingkat jadi ronal, ro, nun dan lam seperti itu. Jadi itu salah satu. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan apa ya, tiap orang kadang bisa punya cara menghafalkan ini sendiri masing-masing ya. Seperti makhraj huruf ya ya teman-teman ya, huruf ya itu kan ada 3 huruf tadi. Huruf ya, huruf shin dan huruf jim ya. Jadi itu disingkat, kalau saya menyingkatnya menjadi ya saja. Ya saja. Nah, dan mungkin teman-teman nanti punya trik sendiri ya, jadi untuk menghafalkannya. Baik untuk yang ini, ya huruf ro ini dan teman-temannya ro, nun dan lam. Huruf ro yang ini teman-teman jangan lupa huruf ro ini ada huruf yang punya sifat tebal ya ketika disukunkan. Jadi dia kalau sukunnya
fathah dia akan menebal. Idza zulzilatil Nah, itu tebal. Idza zulzilatil ardu zilzalah dan seterusnya. Jadi huruf ro ini teman-teman ya, ini lebih ditebalkan lagi nanti ketika dia disukunkan, lebih jelas maksudnya. Jadi kalau tebal sih sama saja ya, cuman lebih diperjelas seperti itu. Jadi terkesan harus tebal. Misalnya ya, kalau dalam alhamdulillah ini kan ditebal juga, nah itu tebalnya. Wa akhra, nah itu ya, al-ardu, itu lebih tebal huruf ro-nya, seperti itu teman-teman. Baik, untuk review dari saya untuk Kang Firly seperti itu. Kang Firly bacanya sudah cukup rapi, jadi ini tidak apa ya, tidak terlalu banyak yang harus dibahas. Baik, berikutnya saya berpindah ya ke Kang Salman. Kang Salman masih bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Kang Salman silahkan dibaca dari isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke. Shadaqallahul azim. Baik, Kang Salman ini bahasanya udah oke, udah rapi ya Kang Salman. Saya coba mereview sedikit ya, teman-teman semuanya ini berlaku untuk semua ya. Jadi, dari huruf-huruf mungkin, tadi hurufnya udah saya ke ini ya, kalau huruf mungkin tidak jauh berbeda ya. Saya lebih menyoroti ke arah bunyi atau cara pengucapan ya. Cara pengucapannya, mungkin bisa lebih dinaikkan levelnya, artikulasinya lebih jelas ya teman-teman ya. Jadi setiap huruf itu dibaca lebih jelas. Jadi si mulutnya ketika fathah itu dibuka, kemudian ketika kasrah itu dia diturunkan, ketika domah itu dia dikumpulkan si bibirnya. Jadi seperti itu. Jadi bunyi hurufnya, artikulasinya lebih diperjelas kembali. Jadi a i u-nya ya. A i u-nya harus lebih jelas lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi lebih jelas untuk bunyi pengucapan artikulasinya. Itu kalau untuk Kang Salman dari saya ya. Untuk yang lainnya itu mengikuti teman-teman yang sudah tadi direview. Baik, berikutnya saya berpindah ya Kang Salman, mohon izin ke Kang Gunadi. Kang Gunadi masih bisa mendengar suara saya? Masih Ustaz. Baik, Kang Gunadi silakan jika sudah siap, boleh dimulai dari isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, terima kasih Kang Gunadi ya. Ini bacaan surat Az-Zalzalahnya. Baik, seperti yang tadi direview di awal ya Kang Gunadi ya.
Yang menjadi PR-nya mungkin huruf yang lain mengikuti saja ke yang tadi sudah direview. Saya coba atau mereview kembali huruf jimnya ya, Kang Gunadi ya. Wa akhraja itu lebih dibulatkan ya, huruf z-nya itu dihilangkan, wa akhraja, ja-nya jadi tidak ja. Ja, ja. Jadi dia harusnya dibulatkan. Wa akhraja, ja. Wa akhrajatil ardu. Wa akhrajatil ardu. Nah, seperti itu. Jadi lebih ditebalkan bunyi atau lebih bulat huruf jimnya. Roja. Nah, jadi nggak ada z-nya, wa akhrajanya nggak gitu, wa akhraja. Jadi harusnya wa akhraja, ja. Nah, Oh, seperti itu ya. roja. Jadi lebih ditebalkan ya, itu PR-nya Iya, nantinya Kang Gunadi ya, untuk iya. Kang Gunadi yaitu PR-nya adalah lebih memaksimalkan lagi, dioptimalkan pengucapan huruf jimnya, huruf jim. Baik, berikutnya mohon izin Kang Gunadi saya berpindah ke Mas Yogi. Mas Yogi masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Ustaz. Baik, Mas Yogi silakan jika sudah siap, boleh dibacakan dari isti'adzah dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Mas Yogi ya, ini Masya Allah ya bacanya teman-teman ya, dari awal sampai yang Mas Yogi, nanti tersisa Kang Rangga mungkin jika masih ada yang hadir dan belum saya absen, mohon nanti menginformasikan ya. Ini bacanya sudah cukup rapi ya, sudah cukup baik kalau menurut saya ya. Jadi untuk reviewnya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Kalaupun agak sedikit berbeda-beda itu untuk melengkapi saja ya, untuk melengkapi daripada review yang sudah diberikan sebelumnya. Baik teman-teman, saya coba sedikit mereview untuk Mas Yogi ya, ini berlaku juga untuk semuanya. Di sini di pengucapan, huruf ujung akhir ini ya, ha, idza zulzilat al zilzalaha. Ini meskipun belum kita bahas, tapi ini teman-teman, ini dibacanya 2 harokat ya, 2 harokat itu panjangnya itu 2 harokat. Jadi tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh terlalu pendek. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, segitu. Jangan sampai zilzalaha, itu baru 1 harokat. Atau terlalu panjang, zilzalaha, nah itu kepanjangan. Asqalaha, kepanjangan. Malaha, kepanjangan. Harusnya zilzalaha, asqalaha, malaha. Nah, seperti itu teman-teman ya, ini review untuk semuanya. Jadi itu berlaku ya teman-teman yang 2 harokat ya dibaca sesuai dengan panjang 2 harokatnya. Baik, terima kasih Mas Yogi. Saya berpindah Mas Yogi mohon izin ke Kang Rangga. Halo Kang Rangga, masih bisa mendengar suara saya? Sip, Pak Ustadz. Baik, Kang Rangga silakan jika sudah siap, boleh dimulai dari isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu
bastatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqala darratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Kang Rangga ya. Ini sudah dibacakan dari ayat 1 sampai akhir, bacanya juga sudah cukup rapi. Saya coba mereview sedikit ya untuk sebagai akhir. Baik teman-teman, nanti diperhatikan yang ini ya, ada huruf di sini ada berdempetan 3 ya. Meskipun ini sudah tadi direview ya, tapi ini saya coba menyampaikan kembali. Untuk ini ya teman-teman, karena ini tiga-tiganya ada huruf H, Kho, dan huruf H, ini seolah-olah mirip ya. Padahal sebetulnya ini punya makhraj yang agak sedikit berbeda dan sebetulnya ini kalau yang ini mungkin agak naik di atas. Jadi harus bisa dibedakan ya teman-teman ya. Yauma idzin tuha, tengah tenggorokan, tuha, tuhaditsu ujung tenggorokan di atas, ini di atas, baroha, paling bawah, tenggorokan paling bawah, pangkal tenggorokan, aksol halki, hamzah dan ha. Akhbaroha, jadi dari sini tengah, atas, kemudian ke bawah. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Nah ini jadi ada 3 makhraj ya, meskipun sama-sama dari tenggorokan tapi punya makhraj yang dengan spesifikasi yang agak sedikit berbeda. Jadi ini harus bisa dibedakan seperti itu teman-teman semuanya. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan dan kehilafan atau ada kekeliruan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin untuk tadi pertanyaan yang apa ya, apa, gimana cara menghafalkannya itu mungkin tiap orang kadang berbeda ya. Tapi nanti mungkin pertemuan besok saya coba sampaikan secara selintas ya supaya tidak apa, supaya minimal ada sedikit gambaran ya. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri teman-teman menghafalkan itu, kalau untuk huruf, halaknya, huruf tenggorokannya saya biasanya hafalkan, jadi memang ini harus teman-teman juga harus coba menghafalkannya secara manual juga ya. Jadi menghafalkan secara manual terlebih dahulu, jadi nanti setelah hafal, tahu nama-namanya, teman-teman bisa langsung, meringkas menghafalkan secara, sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kalau saya menghafalkan halak itu ada 6 huruf kan yang tadi ya, hamzah, ha itu ya seperti itu aja, hamzah, hamzah, ha, naik ke atas, kalau saya menghafalkannya a, ha gitu ya kalau yang itu mah, a, ha, naik ke atas, a, ha, naik lagi ke atas, kho, go, kemudian maju ke depan hurufnya, pangkal lidah menjadi ko dan ka, maju lagi ya, shin dan huruf ja saya singkat menjadi ya syaja. Kemudian huruf ro, huruf nun dan lam saya singkat menjadi ronal gitu ya. Kemudian huruf syafatan atau syafatain saya singkat menjadi ma, wa, ba, fa. Jadi ma, wa, ba, fa gitu ya. Dan seterusnya. Kalau sod itu saya singkat menjadi sod, sa, za. Sod, sa, za itu berarti sod, sin dan huruf zai. Nanti mungkin pertemuan berikutnya saya coba sampaikan secara selintas. Begitu teman-teman mungkin ada ya trik-trik tertentu yang biasa juga teman-teman mungkin punya cara berbeda untuk menghafalkan huruf-huruf itu. Baik seperti itu, teman-teman semuanya terakhir sebelum kita berpisah, mohon izin untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita akan mendokumentasikan kegiatan malam hari ini. Jika memungkinkan dan, berkenan silakan dinyalakan kameranya. Untuk kegiatan malam hari ini kita akan tutup. Oh iya, satu lagi teman-teman ya, jika teman-teman apa, eee jika teman-teman nanti punya pertanyaan atau apa ya, kendala ketika berlatih atau membaca Al-Qur'an, tidak usah ragu-ragu ya, nanti teman-teman boleh kok menjapri saya ya, lewat japri, lewat WhatsApp boleh ya, jadi jangan sungkan-sungkan silahkan ya, jadi kapan pun silahkan kalau teman-teman, ada yang mau ditanyakan boleh ya, tidak perlu menunggu kita meeting di di Jumat dan Sabtu karena takutnya juga malah jadi lupa ya pertanyaannya. Jadi boleh kalau teman-teman misalnya, bacaannya gimana atau gimana ketika, baca Quran itu boleh ditanyakan langsung saja. Baik teman-teman semuanya sudah muncul semua ya, mohon izin saya, ambil tangkapan layar terlebih dahulu, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mudah-mudahan juga kita bisa tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Qur'an meskipun pertemuan kita singkat ya. Tapi saya berharap teman-teman terus menggali ya, terus memperdalam bacaan Al-Qur'an ini dimanapun teman-teman berada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di kantor, di tempat kerja, di lingkungan manapun teman-teman berada, usahakan tidak terlepas dari kita mempelajari Al-Qur'an ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mohon maaf ini waktunya sudah, cukup malam ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Baik, sama-sama. Saya Terima live kasih ya. Ustaz. Terima kasih admin. Saya pamit.